Nonton pertandingan Indonesia menghadapi Irak, kita memang kalah ya 1-3. Tapi gara-gara nonton bikin kita bisa berandai-andai gitu ya. Main what if terus. Coba kalau gol Irak nggak sah karena offside. Coba kalau tendangan Marcelino jadi gol, tapi ternyata cuma kena tiang. Dan coba kalau lain. Tapi ini saatnya on to the next one. Kita fokus menghadapi Vietnam supaya nggak nyesel dan bilang coba kalau lainnya. Selamat datang di Box to Box Football Show. Welcome to Box Football Show. Kok keserimpet gue di awal seperti Rizky Ridho. Salah ngambil nada. Iya, seperti Rizky Ridho yang pas mendarat kurang enak tuh. Pas gol ketiga Irak ya kan. Iya. Karena dia sebenarnya karena ngebelakangin sih. Iya. Emang maksudnya bukan salah juga, gimana ya jelasinnya. Sebenarnya emang kalau gitu kalah duel gak sih hitungannya? Kalah duel sih kalau di statistik. Kalau mendaratnya nggak balance gitu kalah duel. Enggak itu Kalau dimenangin nggak kalah sih. Enggak, maksud Kan gue gini nggak loh. menang. Itu kan si sundulan itu kalau langsung masuk, itu ya dia kalah. Tapi kan dia justru begitu agak nunduk tuh karena nutup sundulannya kan. sebenarnya kalau gue lihat itu mau nyalain Rizky Ridho enggak juga gitu. Dia napak udah bener gitu kan. Menurut gue lebih ke pemain Iraknya itu emang secara fisik sama elasticity kakinya kali ya. Itu lebih baik. Yeah. Karena dia begitu napak langsung gerak lagi kan buat nyamber bolanya kan. Gitu. Jadi gue pikir emang keunggulan fisik gimana ya? Gue nggak bisa bilang ya. Iya Kalau sih. secara definisi mungkin emang kalah duel. Kalah Tapi duel. kalau lo lihat situasinya secara langsung, menurut gue emang ada keunggulan fisik pemain Iraknya di situ. Lu bayangin dia abis Iya. duel gitu, reboundnya diambil sendiri gitu kan istilahnya gitu. Iya. Tapi kita bahas timnas bentar dulu karena coba kalau yang pertama yang kita mau sampaikan adalah coba kalau Kanjuruhan diusut sampai tuntas, ya kan? Diseriusi. Tapi Ini aksi terbarunya justru aksi diam nih. ada apa sekarang? Yang Soalnya terbaru. ada aksi diam dari keluarga korban Kanjuruhan. Hmm. Katanya G13 mau dirubuhin kan. Makanya mereka aksi diam berkaitan dengan pembongkaran G13 tersebut gitu, Jer. Jadi kalau yang gue baca ini dari dari omongannya ini LBH Pos Malang. Jadi mereka bilang bahwa sebenarnya kalau misalkan itu dirobohkan itu kan ada apa namanya? Ada faktor kasus terjadi di situ Ya. gitu loh. Nah, itu takutnya jadi terjadi penghilangan lah. Makanya kemudian ada protes soal diam di ini ya, kantor Bupati Kabupaten Malang ya. Iya, Kabupaten Malang. Iya, yang jelas kita masih menunggu juga ya di stadion ada pembahasan Iya, soal iya. Kanjuruhan juga mungkin bagi kontingen Oh iya, belum Indonesia. ada kemarin ya. Belum lihat. Nggak lihat Belum sih gua. lihat. Makanya kontingen Indonesia yang di Irak kan emang terbatas ya. Selain emang karena kalau di Qatar sorry. Qatar. Kalau nggak kerja di sana memang orang yang ada uang berlebih juga. Iya. Buat nonton. Soalnya mahal. mahal. Karena kan apalagi lu mau sekalian itu seminggu lebih loh. Iya. Tinggal di Qatar gitu maksud gua bukan soal nasionalisme aja nih. Bukan soal patriotisme aja. Soal Tapi ini. kalau kita away days ke misalnya mana sih Malaysia, biasa kan kita juga berangkat gitu Vietnam, Singapura, masih make sense gitu. Yang paling dekat Saintia siapa ya? Firzi waktu bilang mahal juga ya. Iya. Yang Iya sebelum juga. Piala Dunia kan, sebelum Piala Dunia di jalan ke sana. Maksudnya kalau kalau Gua aja mampir awal doang. tahun ke Qatar agak belum gitu. Iya. Gue aja mampir doang aja kerasa mahalnya. Mampir mana? Mampir Qatar kan waktu ke Denmark mampir Qatar dulu. Iya, Doha ya? Doha. Di airportnya doang padahal lu? Airport doang. Gila. Mahal banget gue bilang. Wah, ini mah enggak jajan. Ya tapi support ya buat teman-teman yang di sana pastinya. Tapi kalau soal pertandingannya nih, apakah ada komentar atau ada coba kalau lainnya, Ros? Gue tuh sebenarnya kalau nonton pertandingannya tuh gue mencoba jujur kan. Ini apa sih yang gue rasain ketika nonton pertandingan itu, yang gue rasain itu adalah sebenarnya gue gemes. Gregetan gitu. Gregetan gitu. Ya gue tentu saja tidak berekspektasi bahwa bakal menang gitu ya, karena kan base gue kan ketika di kualifikasi Piala Dunia kita kalah telak juga sama Irak kan, dan gue base dari situ. Gue udah bilang waktu itu sama lo kan, pertandingan lawan Irak itu yang di kualifikasi Piala Dunia kita tuh approach-nya adalah reaktif, defensif, dan kita masang 5 back gitu, cuman masih bisa tembus tuh 5-1 karena satu eksekusinya kurang bagus. Kedua error pas lagi defense gitu kan. Itu kentara banget lah pas kalah 1-5 itu. Nah, pas pertandingan kemarin itu gue ngeliat sih sebenarnya secara struktur udah rapi gitu loh. Kan kita kemarin ngebahas agak lama ya sama Aun bahwa gue pengen ngeliat
rasionalisasinya Shin Taeyong menjalankan taktik seperti ini apa sih, pilihan pemain yang seperti ini tuh buat apa sih gitu kan. Nah, gua ngeliat ketika kan kalau pas lagi awal-awal 3-4-3 kan katanya. Sebenarnya kan tapi kita main 5-5-3-2 kayak yang dibilang Aun itu. Nah, gua ngeliat sebenarnya kenapa dia masang kayak begitu itu ada rasionalnya. Udah bener gitu karena si Iraknya sendiri main via sayap kan. Ya, lu bisa lihat lah secara permainan mereka gencar banget nyerang lewat sayap dan bahkan kayak pemain kayak Zidane Iqbal gitu yang mainnya di sentral sebenarnya itu kadang-kadang juga bisa ngelipir ke sayap gitu. Dan terakhir gue ngecek di situs statistiknya AFC itu emang dominan. Jadi dominan kiri si serangannya Irak itu dan itu kebukti dari gol pertama kan. Itu kan serangan dari kiri gitu juga gitu. Nah, yang bikin gue gemes adalah sebenarnya ketika approach taktiknya udah benar secara rasional ya, udah benar gitu. Menurut gue eksekusinya tuh kadang-kadang aduh bisa lebih bagus nih gitu. Itu yang gue rasain ketika ngeliat kita kebobolan gol pertama sama gol kedua gitu karena yang gue tahu adalah Irak itu ball keepingnya bagus sebenarnya. Jadi kalau misalkan lu press 1 lawan 1 mereka nggak bakal kena gitu, nggak bakal kerebut bolanya susah lah. Bahkan si Elkan Bagot aja sampai kartu kuning gitu kan. Jadi gue pikir itu kegemasan pertama gue. Yang kedua ketika menghadapi lawan kayak gitu menurut gue emang harusnya ada sedikit composure ketika lu lagi nggak memegang bola gitu. Nah yang gol pertama sama gol kedua itu gue rasa di permasalahannya adalah di composure. Bukan di satu atau dua individu gitu loh. Jadi kelihatan banget maksudnya lu pengen berusaha untuk sekali ambil bola dari pemain Irak akhirnya malah nggak dapet terus akhirnya adu duel badan 1 lawan 1 kalah dan akhirnya bola sampai pertahanan sendiri gitu. Itu yang gol pertama. Yang gol kedua yang gue lihat itu udah penuh ya kan pertahanan tuh udah penuh cuman gue ngeliat kadang-kadang kayak terlalu terburu-buru itu loh kayak pengen gerak gitu kayak bingung gitu nggak ada composure ya akhirnya kemudian ada celah dimanfaatin sama Irak gitu. Iya, gimana Dex kalau lu ngelihat? Tapi gue pengen nanya lu bukan cuma soal approach taktik STY gitu ya, tapi dari awal juga nih soal starting 11, soal bagaimana sistem yang keluar di pertandingan kemarin gitu. Gimana lu ngelihat? Kan banyak yang memuji ini adalah skuad termuda yang tampil di Piala Asia kan. Dan di starting aksinya juga kelihatan gitu ini paling muda gitu. Tapi yang gue lihat kemarin yang disayangkan mungkin dari pemilihan pemain adalah kan ini kan duel bukan taktik doang lawan Irak ya, tapi fisik juga gitu. Ini Indonesia kurang bisa kalau ada acara tuh desak Irak tuh kurang ada tuh. Desak Irak bagus tuh ya. Soalnya Irak. Soalnya yang gue lihat sih satu pemilihan aja sih yang agak kurang tuh di sektor lini depan. Rafael Struijk yang sebenarnya bagus di pertandingan sebelum ini, cuman kurang fisikal aja di pertandingan lawan Irak kemarin. What if pertama nih yang tadi udah opening ini what if pertama tuh sebenarnya kalau Sanantara main sih itu menurut gue secara fisikal bisa mendompleng Indonesia di lini depan yang sebenarnya kesempatannya juga nggak banyak kan soalnya kan karena nggak banyak itu makanya pemain yang tepat itu bisa jadi perubahan itu aja sih yang nggak dilakukan STY di pertandingan tadi di pertandingan semalam gitu. Sisanya ya bener tadi kata Rossi karena kita nggak kompos jadi semua hal yang kita lakukan tuh decision makingnya itu ngebuat ada space di lini belakang itu aja sih yang disayangkan dalam melawan Irak kemarin. Sebenarnya ketika gue nonton tuh kayak gue nggak bisa bilang apakah mungkin banyak yang mengkritik secara taktikal gue nggak tahu ya gue nggak terlalu ngelihat timeline yang gue lihat cuman penjelasannya Dex soal yang goal offset ntar kita bahas gitu ya. Terus tapi yang gue yakini adalah secara niat gitu secara rasional sebenarnya taktiknya STY itu gue udah tahu lah masuk nih dalam rasional gitu cuman yang gue bikin gemes itu tadi gitu loh Irak nih lawan yang ball keepingnya oke gitu, sharp banget, ngoper rapi gitu kan. Kemudian ketika kita pengen ngepres, pengen ngerebut bola, bak gitu ditabrak, nggak kerebut bolanya gitu kan, masih bisa mereka pertahanin bolanya. Nah, gue tuh jadi mikir, gue nggak tahu ya, ini kan penontonnya box to box atau yang nonton sepak bola nasional kan udah banyak juga ya yang jago bicarain taktik ya. Gue penasaran ngadepin lawan yang secara fisik bagus gitu ya terus kemudian direbut bolanya susah gitu ya. Menurut lo bagus nggak misalnya kita nunggu inviting mereka buat datang? Ya itu salah satu cara yang bisa dilakukan sama second ball juga sih menurut gua. Nah soalnya kalau second ball berarti kan lo harus beradu fisik kalah dong. Beradu fisik kan yang pertama kalah kan. Makanya secondnya. Nah tapi kan kalau misalkan tapi kan untuk bisa dapat second ball berarti kan harus tactically harus astute positioning. Iya positioning gitu kan. Nah oke, mungkin second ball gitulah. Cuman kalau gua pikir tuh kayak gak tau ya ini koreksi kalau gue salah. Gue mikir bahwa ngadepin lawan kayak gitu kadang-kadang emang harus bisa ngepres secara kolektif
sebenarnya, ngerti nggak? Jadi lu nggak bisa maju satu ngadepin, misalnya pemain satu Irak nih lagi bawa bola nih, terus lu press sendirian, berusaha ngerebut sendirian dari dia gitu kan, terus nggak kerebut, temennya datang lagi satu gitu kan, nggak gitu menurut gue. Emang harus kayak serempak ngepres gitu. Jadi biarin mereka tuh kayak oke lah, mereka operannya oke. Jadi nggak nyaman buat ngoper gitu loh. Itu pertama kalau menurut gue yang mungkin bisa diterapkan lagi kalau ngadepin lawan kayak Irak gitu. Yang lebih fisikal Iya. Karena kalau misalkan lebih fisikal menurut gue nggak bisa dihadapin duel adu badan ya, lu pasti kalah gitu ya. Gol ketiga salah satu buktinya ya menurut gue gitu ya. Dan jadi gue pikir harus secara kolektif di press, dan nggak bisa pressnya cuma satu gagal terus satu lagi maju gitu loh. Itu karena kan bakal ninggalin space kan. Jadi lo menurut gue harus ngepung mereka bareng-bareng gitu. Pendekatannya akan beda nih. Soalnya kan tim yang fisikal itu kan biasa tim-tim dari Timur Tengah kan ya. Nah, besok kita lawannya Vietnam sama Jepang yang lebih taktikal sebenarnya daripada fisikal gitu. Iya, dan sebenarnya kalau ngelihat kemarin Vietnam tuh mereka kan ngadepin Jepang dengan cara lu disiplin positioning kan sebenarnya gitu. Kalau lo lihat sama set bisa dimanfaatin banget gitu. Nah, sebenarnya juga yang jadi bahasan ya di sosmed, dan gue juga lumayan setuju soal ini ya, jam terbang kita bermain gitu ya. Maksudnya di Piala Asia, di kompetisi kayak gini untuk melawan negara-negara yang berbeda, bukan cuma Asia Tenggara gitu kan ya. Syarat juga untuk kemarin yang bawain Adiani sama Ibam ya kan, dan ya Adiani juga menyampaikan yang sempat disampaikan di sini juga bahwa soal pengalaman itu jadi faktor penting, pengalaman mentalitas gitu kan, karena memang di awal walaupun kita mengejutkan stick PS-nya kiper Irak ya, kena tiang getar jadi stick. Tapi sebenarnya sempat ada beberapa kepanikan di lini pertahanan juga ya. Ada panik di sana sehingga duel-duel kita kalah beberapa duel selain gol ketiga Irak ya. Bahkan Bagot kartu kuning pertama. Bahkan Elkan Bagot baru 2 menit ya. 2 menit 3 menit udah kartu kuning, dan juga ada beberapa bolong ya, termasuk gol pertama Irak gitu. Walaupun ada tackle Elkan Bagot yang keren banget cuy. Yang kayak Nesta nekel Messi gitu. Gila keren banget. Tapi memang ngaruh banget nih faktor pengalaman. Tapi gini, soal pergantian pemain. Kan ini juga disorot banyak orang juga ya. Soal pergantian pemainnya STY. Oke, approach-nya udah jelas dari awal kayak gimana gitu kan. Walaupun memang kalah secara fisikal, itu kan setelah as the match going gitu. Setelah kita lihat ternyata yang kita butuhkan adalah tipe yang lebih bisa memenangi duel gitu kan, atau untuk kalau misalnya ada crossing bisa dimaksimalkan gitu untuk jadi focal point di depan. Makanya keluar statement Rafael Struijk diganti. Ada Sananta, kita masih punya Dimas Derajat ya kan. Nah, tapi sebenarnya Dimas Derajat kemarin ya? Main tapi di bangku cadangan, masuk bareng Kuaka Makabuaya ya kan. Maksud gue gini, gue kan kemarin live reaction ya, gue di tackle bebas gue live reaction, terus kan pasti karena bacain live chat juga kayak oke, ini harus diganti, dan sambil lihat Twitter juga. Nah, gue sepakat. Cuma ngelihat yang mesti diganti siapa ya? Gitu. Jadi, ada kayak gitu Ros. Karena gini. Karena kalau misalnya tadi dibilang Rafael Struijk, ya kan? Karena bola lepas-lepas, terus dia juga mungkin jadi bolanya agak ke-delay gitu segala macam. Cuma di sisi lain, sebenarnya pergerakan Marcelino yang kena tiang bahkan golnya juga karena dia bisa menarik lawan. Gitu. Jadi sebenarnya bingung juga kalau gue ngerasa oke, harus ada striker gede atau tengah yang kuat. Tapi siapa yang diganti? Karena pertanyaan orang dan statement yang akhirnya keluar adalah kenapa pergantiannya terlambat? Karena itu sebenarnya kan 3 pemain kita udah lihat di pinggir lapangan sebelum gol ketiga Irak. Jadi udah dipersiapkan, cuma nyari ball out. Ternyata ball outnya gol. Jadi pas gol jadi agak terlambat karena masih ngejar 2 kan kasarnya gitu. Tapi orang juga mengkritik, ini menit 70-an loh baru dipersiapkan. Harusnya 60-an. Ya, mungkin 60-an udah mulai inilah gitu, kenapa SCY terlambat. Tapi kalau gue pribadi, mungkin gue bisa aja gue salah. Gue melihat kalau mau diganti siapa yang diganti? Tapi menurut gue sebenarnya kalau mau ganti siapa yang harus diganti, itu tuh udah ketahuan ketika menyiapkan 3 orang itu gitu loh. Kan tengah tuh kemana siapa? Ivar sama Hubner ya? Bukan, maksud gue pergantiannya bener Ros. Cuma kan pernyataan orang tuh timing gantinya telat. Oh iya. Nah, kalau gue jadi STY sempet, aduh tapi dia sebenarnya bagus, apa kasih kesempatan dulu gitu loh ya gak sih? Nah iya bener, kalau misalkan telat itu gue setuju, karena pergantian pemainnya menurut gue lagi-lagi udah masuk akal gitu loh. Karena kan tadi udah kita bahas, lu boleh cek sendiri nih ya, kan gue nonton, gue ngeliat lah ini Irak main sayap mulu nih gitu, istilahnya kayak gitu. Terus kemudian tadi pagi gue ngecek, kan statistik semalam malas statistiknya ntar aja gue cek gitu kan. Pagi udah bisa dicek di situs AFC, gue lihat oh iya bener, jadi dominasi Indonesia itu lewat tengah. Sementara Irak lewat pinggir, terutama sayap kirinya gitu. Nah, kemarin yang masuk itu yang gue notice kan Mark Locke
sama si Ricky Kambuaya gitu kan. Yang satu box to box yang lu udah tahu lah Ricky Kambuaya tuh nerobos dari tengah tuh emang bagus gitu loh. Nah, gue pikir ketika mereka berdua itu disiapkan, yang satu buat ngebalance lini tengah, yang satu buat jadi box to box, robos gitu ya, kayak gayanya Ricky Kambuaya seperti biasa, itu masuk akal. Cuman ya itu persoalannya gitu loh. Ketika udah 3-1 baru dimasukin gitu loh. Maksudnya game stage-nya tuh udah beda. Si Klok kan gitu gini gue liat ya udah ayo gitu. Tapi iya. Selisih 2 bro. Game stage-nya tuh udah beda. Game stage-nya menurut gue udah beda. Dan gue pikir gol pertama, gol kedua oke lah. Kesannya kecolongan ya. Karena kan kita bisa ngeliat beberapa kali duel kalah terus ada celah gitu kan di lini kita. Nah yang gol ketiga itu berawal juga dari duel. Tadi kayak gue bilang loh, berkali-kali kayak pengen direbut gak bisa gitu dari Irak, terus akhirnya mereka ngelepas bola ke sayap dan itu jauh banget umpannya. Dan yang terakhir yang menentukan faktor adalah mungkin itu balik lagi keunggulan fisik gitu. Kayak tadi gue bilang bolanya disundul sendiri, reboundnya diambil sendiri sama dia gitu loh. Dan gue gak bisa nyalahin yang awal gitu loh. Lagian kalau tadi juga Indonesia lebih banyak nyerang di tengah, sebenarnya itu terjadi sebelum Kambuaya sama Klok masuk kan. Iya gitu. Bukan gara-gara Kambuaya dan Klok masuk nyerangnya di tengah, bukan. STY emang udah lihat itu, cuman ya bener terlambat sih. Nah bener, jadi udah lihat itu, gue masih punya nih, ada stok lagi di bench gitu, ada Kambuaya, ada Klok, yang satu tuh bisa balance, yang satu tuh bisa nerobos sebagai box to box, bisa dimanfaatin gitu. Jadi dalam keadaan 2-1 game state-nya tuh masih bisa imbang, tapi pas 3-1 7-6 baru pada masuk kayak ya agak beda sih. Walaupun dipersiapkannya pas masih 2-1 sih gue lihat di pinggir. Cuma emang bola gak out aja. Jadi outnya pas gol. Aduh. Itu bukan kick off tuh, tapi fuck off. Iya maksudnya sebelnya kayak gitu sih. Cuma memang kalau dilihat ya dari pertandingan kemarin itu kan tadi ya Rossi ngomong soal game state. Game state udah 3-1, udah 2-1 beda. Di dalam turnamen Piala Dunia, turnamen Piala Asia, Piala Eropa tuh game state tuh bisa ngaruh. Nah, gitu. Sebenarnya kalau kan soal one off gitu ya seringnya. Soal pergantian juga sebenarnya di babak pertama paling enggak. Gue melihat Yakob Sayuri yang mainnya gokil bahkan dari lawan apa sebelumnya ya? Libya. Gitu Libya kan. ya? Libya dan LIB ya? Hah? LIB ya? LIB ya. Aduh. Bisa. Aduh. Jadi Yakob Sayuri Yakob Sayuri ini memikat ya dan menurut gue layak ada di situ gitu. Cuma memang ketika Asnawi diganti Witan, akhirnya Yakob Sayuri dipaksa cenderung lebih mundur gitu. Tapi sebenarnya kan sebelum itu terjadi gitu, gue bisa melihat ya gue yakin lu pada juga setuju gitu. Ketika Yakob Sayuri ngasih umpan langsung ke Marcelino, itu kayak kita dejavu Fede Valverde ke Vinicius gitu. Mirip tembak gawang kosong agak jatuh posisinya gitu. Famos ya kan, bajunya merah putih juga, cuma kebalik ini merah yang golin gitu kan. Dan gue liat di Twitter siapa ya, akhirnya setelah ngulang-ngulang video golnya Budi Sudarsono sama Ponario selama 17 tahun sama BP, akhirnya kita punya gol lain di Piala Asia. 16,5 tahun ya. 17,5 tahun gitu. Ya cuma itulah akhirnya karena Asnawi tarik, Witan yang masuk, Yakob Sayuri korbankan. Mungkin SC berhati-hati sejak itu nih kalau kita ngomong soal pergantian ya gak sih? Tapi kan sebenarnya kemudian memasukkan Sandy Walsh yang beneran fullback kanan kan? Right back agak telat juga itu. Agak telat juga iya, maksud gue kalau misalkan untuk tidak mengorbankan Sayuri gitu ya. Ya sebenarnya Sandy Walsh mungkin bisa lebih awal gitu loh. Kalau bayangan gue ya gitu. Cuman kan balik lagi kalau misalkan gue nggak tahu ya kalau ngelihat Sayuri kemarin emang lebih efektif ketika nyerang sih kayak gitu loh gitu. Jadi mungkin ada miss sedikit dalam jarak itu gitu ya yang kemudian jadi berpengaruh kepada game state pertandingan. Nggak, menurut gue logiknya bisa gue terima sih. Jangan narik pemain yang lebih menyerang untuk diganti pemain lebih bertahan. Makanya pemain menyerangnya tetap ada di lapangan, cuman posisinya lebih ke belakang itu sih menurut gua. Tapi itu logiknya STY menurunkan ini kali ya. Ternyata kenyataannya. Tapi kan STY pas nurunin Witan nggak tahu ternyata wah nggak works lagi. Si Witannya gitu. Ternyata tusukan-tusukan Sayuri lebih berguna paling tidak. Logis kan dalam keadaan tertinggal 2 gol pemain-pemain menyerang yang dimainin. Iya. Dan bisa maksudnya tengah ke depan juga ya bisa ngacak-ngacak gitu. Nah tapi kalau ngomongin soal game ini penting banget ya. Karena kalau tadi ngomongnya 3-1 udah agak terlambat. Nah sebenarnya momentum gol di menit 51 45 plus 6 kan? 5 plus 7. 4 plus 7 malah. 5-2 itu kan juga sebenarnya bikin down. Karena kalau imbang masuk halftime itu akan lebih
Iya, enak iya. gitu. Nah, Lebih ini enak. ada perdebatan banyak banget Dek soal itu kok gol nggak offside. Gue beberapa kali jujur gue di-mention di grup-grup gue gitu ya, di grup kampus, di grup mana gitu. Penjelasannya mana? Bentar, gue lagi nyari jawabannya juga di sosmed, gue balas gitu. Sampai gue ketemu tweet lo yang di-like sama salah satu capres akhirnya. Sore ini ya pas kita lagi Sore tag ya. ini. Enggak, di Lexus malam. Oh semalam di like-nya gitu ya, ternyata jadi rame dan gue rasa itu cukup menjelaskan. Tapi gimana, boleh dielaborasi gak Dik? Jadi kalau back Indonesia namanya Elkan Bagot, netizen namanya Bacot. Elkan Bacot. Enggak wajar sih soalnya itu Tapi kita kan nggak paham. benar. Maksudnya itu aturan yang bingung, Soalnya ngebingungin gitu. gue kalau ngeliat kan sebenarnya kejadian itu di review ya sama VAR ya. Cuman yang kita harus ingat VAR itu cuman bisa mereview ke 4 kejadian. Goal no goal, terus juga red card, mistaken identity, sama satu lagi kok gue lupa ya. Oh sama satu lagi Foul? Foul. Bukan foul. Kok gue lupa ya? Bukan Enggak, offside. offside bukan. Jadi kalau kejadiannya gol itu apa yang bikin Kartu itu merah gol? langsung? Kartu merah langsung ya benar. Kalau kejadian gol apa yang itu bikin gol? Offside gitu atau handball gitu. Nah itu bisa direview. Nah kemarin itu gua berusaha nggak mistranslate ya. Soalnya kan orang ada yang bilang itu kan masih satu sequence gitu. Yang kata-kata yang gua pakai adalah rangkaian kejadian yang sebenarnya sequence juga sih. Oke. Rangkaian kejadiannya kan yang offside itu yang ini gambarnya nih. Apa tadi udah keluar. Nah ini tuh rangkaian kejadian pertama nih. Abis ini kan bolanya disundul sama pemain yang itu tuh, yang offside itu yang berdiri offside terus ditahan, dibuang, diterima lagi, terus nyerang lagi dan gol gitu. Nah Jadi itu, bukan langsung gol di situ. nah kalau langsung gol di situ itu satu rangkaian, itu bisa langsung dicek VAR. Tapi karena udah beda rangkaian, jadi bisa aja dicek, cuman nggak bisa berdampak pada VAR itu sih. Makanya di sini sebenarnya wasit udah bertindak benar secara Aturan. playbooknya ya. Playbooknya itu VAR cuman bisa dipakai untuk mengoreksi gol, kartu merah, mistaken identity. Ini kejadian tadi bukan gol, peluang doang. Apakah bisa ada gol? Ada, tapi berapa rangkaian setelah itu? 3 rangkaian setelah itu. Nah, berarti kan gini, kan tadi Tapi kalau peluang nggak bisa dikoreksi offside berarti? Nggak bisa. Wah. Harusnya. Kalau playbooknya ya. Cuman kan orang-orang pada bilang kan, tapi itu itu jadi yang kemarin sequence, kemarin gitu. Yang kemarin ada yang kayak gitu. Nah, disinilah IFAB tuh makanya selalu memperbarui peraturan IFAB itu adalah IFAB ya. badan yang bikin aturan ya, badan yang bikin laws of the game, selalu memperbarui aturannya kan, setiap tahun bahkan diperbarui terus gara-gara ada VAR ini. Nah itu makanya ada sosialisasi terus. Kejadian yang bikin wasit-wasit itu nggak bisa seragam adalah karena mungkin sosialisasinya nggak diseriusin atau nggak dianggap sebagai sesuatu yang serius gitu, jadi dianggap formalitas doang. Soalnya kan kalau kita lihat kemarin tuh ada yang bilang kejadian Sassuolo lawan siapa gitu udah 4 tahun lalu. Jelas itu aturannya udah beda sama sekarang. Dan kalau kejadiannya sekarang bisa jadi wasitnya juga gak pemahaman karena mungkin sosialisasinya kurang. Itu aja sih sebenarnya. Nah, pertanyaan gua nih Dex. Kan tadi lu bilang itu setelah tadi kejadian itu kan ada 3 sequence lagi. Walaupun masih di area kotak penaltinya Indonesia semua tuh ya sequence-sequence itu sampai kemudian jadi gol gitu. Nah, kalau misalkan IFAB merevisi aturan dari berdasarkan kejadian tersebut nih misalkan nih ya. Apa yang dia revisi? Apakah mungkin revisinya VAR tuh bisa ngorek sampai 3 sequence sebelumnya gitu? Apa gimana? Nah di tweet itu kan gue nulis kesimpulannya udah benar wasit setelah playbook. Tapi gue ngasih saran di situ. Itu sebaiknya IFAB memang membatasi, bikin batasan. Maksudnya dalam apa ya? Dalam aturan mereka. Kalau tadi Rossi bilang, apakah VAR itu bisa dipakai buat ngecek 3 sequence sebelumnya? Batasannya tuh bisa sequence, misalkan. IFAB bilang 3 sequence, ini sequence keempat berarti nggak bisa gitu misalkan. Atau waktu 30 detik setelah kejadian misalkan. Atau ya sampai bola out gitu aja sih. Soalnya kan yang terakhir gue baca nih ya, jadi di situs PSSI ternyata PSSI mengajukan gugatan resmi, protes resmi ke AFC gitu kan. Mereka bilang bahwa tentu saja ini protes tidak akan sampai mengubah hasil akhir, ya kan? Karena hasil akhir udah saklek lah, udah final gitu. Nah, belum, Ros, masih match 1 belum enggak, final. hasilnya sudah final. Anda dengarkan dulu dong saya ngomong. Hasil di game itu. Soalnya ketika gue pengen ngomong itu, gue udah tahu gue bakal final nih gitu. Makanya gue bilang di depannya gue taruh dulu tuh. Hasilnya sudah final gitu loh. Gue tahu bakal dibalikin. Ini masih fase grup memang. Hasilnya sudah final gitu. Terus mereka bilang harapannya adalah protes ini bisa membuat VAR sama wasit dan ofisial di Piala Asia kali ini jadi lebih baik. Dia bilang kayak gitu. Nah, yang gue nggak tahu adalah apakah PSSI di dalam protes tersebut ngasih alasan gitu, rasionalnya apa? Karena kan nah
Soalnya kan tadi yang di offside tersebut kan disundul kan sama pemain yang offside, bener gak sih? Bener, disundul. Soalnya kan disundul di tepis, itu kan bolanya berlanjut kan, jadi sequence baru gitu kan. Beda cerita kalau misalkan ketika disundul disemprit offside, gak berlanjut sequence. Nah, gue gak tahu apakah PSSI menerapkan mencantumkan argumen tersebut apa enggak. Nah, harusnya gitu. dicantumkan soalnya menurut gue ada loophole di peraturan VR itu di yang tadi kejadian tadi. Itu wasitnya asisten wasit gak ngangkat bendera. Andaikan itu ngangkat bendera itu offside. Berhenti kan sequence-nya dong. Di peraturan VAR dibilangin ada butir-butirnya. Wasit dipersilahkan. Ini haknya wasit ya. Asisten wasit dipersilahkan untuk gak ngangkat bendera offside kalau lagi sequence buat gol gitu. Nanti akan dicek VAR. Nah, gue kalau jadi hakim garis, gue pasti akan menggunakan keuntungan gue itu dong. Ini kayak offside tapi nantilah dicek VAR. Gitu. Ternyata abis itu berlanjut-lanjut. Gitu. Jadi kan maksud gue itu loophole tuh. Nah, iya itu ada loophole. Jadi menurut gua sebenarnya kalaupun mau protes itu ada rasionalnya juga pasti, gitu loh. Karena si pemain yang di posisi offside ini nyundul di tepis, bolanya berlanjut dioper ke sana sini kan jadi sequence kan gitu kan. Beda cerita kalau misalkan disundul disemprit offside nggak berlanjut gitu. Tapi sebenarnya kalau mau dari sudut pandang sebaliknya gitu ya. Ini kan sebenarnya aturan loophole terjadi karena memberikan hak untuk wasit dan asistennya untuk lanjutin dulu deh, baru ntar kita cek gitu. Karena kenapa? Karena walaupun emang kita kan dirugikan, udah pasti kita teriak kenceng lah gitu ya. Cuma sebenarnya kan kalau segi manusiawinya, ya emang nggak semua mata normal bisa ngelihat sequence yang begitu cepat. Maksudnya kan kayak pasti orang lagi konsen, udah ntar dulu deh. Gue boleh kok untuk ntar dulu gitu maksud gue. Walaupun sebenarnya itu bisa berubah kalau ada bendera naik, akan berhenti itu sequence kan. Kan itu kan pertanyaan. Kalau itu bendera naik, berhenti sequence-nya, nggak terjadi itu. Udah habis itu bola Indonesia begitu kan. Nah tapi karena ada, biarin deh. Kan dia manusia mungkin ada miss-nya juga. Nanti juga dicek VAR. Nanti juga dicek VAR. Jadi ya susah juga. Maksud gue kalau misalnya kita protes pun, misalnya aturannya dibenerin, gimana? Benerinnya mau gimana tadi, toh? Kasih batasan. Entah batasan jumlah sequence, batasan jumlah waktu, durasi, atau yang sampai bola keluar. Jadi kalau sampai bola keluar, kejadiannya itu 5 menit sebelumnya, ini bola belum keluar nih 5 menit. Bisa di-recall. Tapi kalau bola belum keluar itu masih lanjut terus dong? Tapi menurut gua, atau bisa juga ditarik privilege-nya hakim garis. Jangan sampai, kan ada privilege kan, lu boleh nggak ngangkat, nunggu VAR. Karena takutnya kalau misalkan lu nunggu VAR, itu kan sequence berlanjut sampai jadi gol. Ya gimana gitu loh. Aturan kan maksud gue privilege itu yang dicabut gitu. Tapi sebenarnya kalau privilege dicabut, tekanannya tinggi banget untuk hakim garis. Oh iya jelas. Ya kan untuk menentukan gitu. Jelas. Wah tegang banget sih gitu. Menurut gue sih. Tapi menurut gue yang sisi manusiawi tapi agak. Iya benar manusiawi ya. Cuman kan sebagai tanggung jawab kan lo pengadil. Menurut gue pressure terhadap pengadil tuh ya apapun pasti berat. Pasti berat. Menurut gue privilege itu diangkat gak apa-apa. Soalnya kan yang mutusin tetap wasit. Mungkin wasit lihat ada hakim garis ngangkat bendera nih, cuma nanti aja lah gitu. Bisa jadi. Kan keputusannya tetap di wasit. Tapi tuh jadi ini baru, perdebatan baru. Kenapa itu angkat lo gak kelarin? Kan bisa lihat di VAR gitu mungkin kata wasitnya. Semuanya ada logiknya dan gue suka sebenarnya gue suka perdebatan ini karena IFAB itu nih sebagai badan yang bikin aturan emang terbuka juga sama hal ini. Makanya lo kalau lihat tiap tahun tuh mereka ngubah aturan bukan karena mereka bego gitu, karena mereka tahu di aturan yang mereka buat tuh ada beberapa hal yang emang kurang masih gitu. Belum benar. Kayak gini, oh ternyata ini kayak gini bisa kayak gini ya, kita ubah gitu. Ya, dan emang diskusinya harus terjadi terus gitu. Ya. Jadi kalau lo bilang ini penting apa enggak kejadian ini, kita perlu protes sama mereka, perlu protes. Iya, jadi sebenarnya ini protes dari PSSI ini baik juga untuk perbaikan aturan ya, supaya lebih clear juga dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang kayak gini nih. Iya. Ya kan? Karena di masa lalu udah terlalu banyak juga kan yang masalah-masalah. Kan dulu misalnya gue inget banget Luis Garcia tuh yang Chelsea Liverpool gitu kan. Terus sekarang udah ada jelasnya goal line-nya kayak gimana gitu kan. Aturan-aturan terus diperbarui. Jadi kita sepakat PSSI melakukan klaim. Iya, secara jadi keputusan wasit secara playbook udah benar. Protesnya PSSI juga masuk akal gitu. Oke. Nah, kalau soal pendapat para ininya gimana nih? STY memuji penampilan timnas ya, ada beritanya juga nih. Bagus sih, di website PSSI. Tapi masih dipermasalahkan oleh beberapa hater mungkin ya, hater dari saya bahwa Malaysia tuh pelatih Korea juga kan ya? Kalau nggak salah ya. Pokoknya pelatih Malaysia kalau nggak salah kalah sama apa dia? Palestina. Bukan, Palestina kalah sama Iran. Malaysia tuh kalah 3-0 lawan apa gue lupa. Oman Pokoknya kalah 3-0 terus pelatih minta maaf. Nah, haternya saya
pengen STY minta maaf juga dari hasil Karena? kekalahan ini. Tapi ternyata STY malah komennya memuji penampilan tim nasional. Kalau lihat dari performa sih gue ngerasa kita patut pede sih. Maksudnya pertandingan Pede lawan lawan Vietnam. Irak. Enggak, jadi gua Vietnam kan juga pede Vietnam juga lawan pede. kita. sebenarnya Vietnam, Bagus mainnya. kami sempat unggul lawan Jepang nih. Kayaknya kita bisa deh lawan Indonesia. Kita boleh pede, mereka lebih pede. Tapi kita jangan lupa ini Piala Asia bukan PD, Piala Dunia. enggak PA dong. Asia. Karena kan Jelas, gue kan perbandingnya adalah Irak di kualifikasi sama yang sekarang kan. Itu udah jelas lah gitu. Itu Progress. lawan yang sama Lawan yang gitu loh sama. maksud gue. Jadi Progress. gue akan ngelihat dari itu parah banget yang pas lagi 5-1 itu niatnya udah main jaga sayap. Cuman kejadian error melulu kan. Lagi-lagi emang ada problem composure lah di kedua pertandingan ini. Cuman gue lihat yang di pertandingan Piala Asia ini lebih rapih. Sorry, Lebih disiplin. apakah pembedanya karena beberapa pemainnya berbeda juga? Gue nggak tahu ya. Termasuk kiper? Gue nggak tahu. Enggak, maksudnya untuk pembenaran misalnya STY itu kan bener kan? Enggak. Gitu, tuh kan bener kan? Menurut gua enggak Oke, karena enggak. taktiknya sama dan problem yang ada juga sama ya, composure kan. Di yang 5-1 itu juga ada persoalan composure juga. Oke. Cuman yang sekarang ini agak lebih rapi aja. Berarti kita Gitu. belajar ya dari Iya kekalahan gitu. lawan Jadi Irak. Oke. sebenarnya kalau misalkan apakah Shin Tae-yong harus meminta maaf ya itu terserah dia lah mau minta maaf apa enggak, Iya. itu terserah Enggak, dia enggak, gitu gua loh. nggak masalah sih, Gua- nggak masalah. gua Hater ya. gue nggak bisa menuntut gitu loh. Gue cuma Hater. cuma bisa menuntut kalau misalkan pilihan-pilihan taktiknya, approach taktiknya dia agak aneh gitu. Yang gue kritik abis kan lawan Filipina kan tuh. Orang lawannya kayak gitu, masa lu masih approach-nya kayak lawan Irak gitu kan. Itu gue kritik jelas. Kalau yang kemarin rasionalnya masuk gitu. Iya. Dan ada juga komentar dari Pak Erick Thohir ya tentang di website PSSI juga jadi satu berita ya. Tadi harus bilang komentarnya jadi berita nih. Iya, komentarnya Shin Tae-yong jadi berita, komennya Erick Thohir jadi berita. Oke, perlu ada pembenahan di sisi pertahanan kalau Cari menurut kurang Erick composure, Thohir. Gimana? benar. Iya, Ya kurang composure. composure udah, itu aja sih. Tapi menurut gue nggak tahu ya itu konteksnya Pak Erik itu mengkritik individual atau sistem. Sistem. Iya, karena kan dua-duanya ada faktor nggak semuanya soal individu. Kalau menurut gue yang ketiga itu menurut gue nggak bisa nyalain individu juga. Emang ya gimana lawan gue emang fisiknya lebih Fisikal, unggul oke. gitu. Gue mau gimana Dan gitu. Rashid Ridho juga biasanya memenangi duel udara. Iya maksudnya gitu dia loh. basically bagus gitu kan. Kan Iya. gini loh, kita boleh kuat, tapi kan bisa aja ada yang lebih kuat lagi gitu loh. Kan selalu seperti itu Betul. gitu. Dan maksud gue makanya kemudian ketika kita memasukkan faktor keunggulan fisik lawan gitu ya, berarti kan kita harus mikir cara ngadepinnya gimana. Nah itu balik ke pembahasan tadi gue sama Dex tuh, apakah harus pressing secara terstruktur atau Fight secara atau- kolektif gitu loh misalnya, atau ada approach lain gitu. Yeah. Itu yang bisa dikulik sama kita gitu. Oke. Nah gue pikir Pak kritiknya Pak Erick Thohir itu bisa dilihat di dua sisi, individu apa sistem gitu, karena ada di dua-duanya gitu. Oke. Yang bisa dikritik ya composure sebenarnya. Oke, nah ini ngomongin soal tadi ya, individu atau sistem. Tapi coba kita ngomongin soal tadi individu pemilihan nih. Tadi kan kita bilang soal lini depan sama tengah ya, karena ya butuh yang lebih ada physical presence-nya ya kan untuk bisa berduel. Di sana ada untuk memenangi second ball, juga duel-duel lini depan segala macam. Nah, kalau dari komposisi back sama kiper gimana? Lo udah puas atau menurut lo ini adalah maksudnya nama-nama yang kemarin main itu udah bener, tinggal perbaiki composure atau ada opsi sebenarnya yang mungkin bisa dimaksimalkan lawan Vietnam? Yang tiga sentral itu kemarin Jordi, Elkan, satu lagi gue lupa. Hopner. Hopner tengah ya? Tengah gitu. Si Rizky. Rizky. Iya, R, bener. gitu. Oke sih, Udah bener sih gue menurut udah oke. Iya, gue udah oke. Tinggal gimana lu tergantung ya kan, balik lagi gue ngeliatnya kan ketika menghadapi Piala Asia ini kayaknya Shin Tae-yong tuh nggak pengen untuk terlalu proaktif ya kalau ngelihat Iya, apa pasti. porsi-porsi lawannya di grup gitu loh. Jadi kalau misalkan pengen reaktif mungkin gimana lu ngelindungin 3 back lo itu, entah lewat gelandang, DM entah ya. lewat wingback gitu. Sebenarnya itu Gimana, aja Dex, sih. menurut lo? Komposisi back kayaknya udah sama dari pertandingan-pertandingan. STY saya sama Ridho, Elkan sama Jordi Amat. Ini yang main lawan Irak juga loh, tiga-tiganya ya, tapi progres mereka ya. Yang beda kan kipernya doang nih. Gue sih kalau lihat backnya sih oke. Kalau kipernya gue nggak terlalu memahami sih situasinya gimana gitu. Gue ngerasa ya ada perbaikan memang. Cuman dia gue tuh nggak tahu dipanggil yang tadi ya? sempurna tuh siapa, gue Nah nggak dia tahu. masuk Nah, dia Masuk ganti akhirnya. Syarul ya? menit akhir Hmm. di kemarin sebelum udah mulai Piala Asia ya. Udah mulai Dua- Piala dua, Asia udah tiga mulai. hari kemarin ya. Jadi dan pastinya gimana ya kalau secara nama udah bener approach-nya juga bisa berbeda lawan Vietnam. Kita Lawan next-nya. Vietnam ya. Yang lebih
make sense untuk make sense kita buat bersaing dikalahin, atau ya. mungkin winnable juga. Gua pikir yang mungkin agak berbeda fisiknya mungkin nggak kayak Irak. Gitu ya. Tapi nonton nggak Vietnam lawan Jepang? Nonton. Nah, gimana kalau ngelihat Vietnam itu menghadapi Indonesia? Maksudnya kan cara main walaupun lawannya beda ya. Tapi kan kita udah melihat daya juang. Kita melihat Vietnam di babak pertama lawan Jepang seperti apa, bahkan sempat unggul juga tadi gitu ya. Gimana ngelihat untuk persiapannya gitu? Apa mungkin celah-celah yang bisa dimaksimalkan? Dia tuh sempat unggul 2-1 malah ya. Iya, Makanya sempat unggul 2-1. Jadi gue ngeliatnya Vietnam tuh juga ketika ngadepin Jepang tuh juga agak cautious gitu loh. Makanya kemudian mereka ketika nggak dapet bola tuh 4 back belakangnya itu 4 pemain belakangnya itu agak rapet gitu kan. Nggak terlalu lebar, nggak terlalu narrow juga gitu loh untuk ngejaga supaya Jepang nggak punya banyak space buat dimanfaatin gitu. Nah, jadi menarik nih, Indonesia sama Vietnam berdasarkan apa yang kita lihat di Piala Asia sejauh ini sama-sama bereaksi terhadap lawan gitu loh. Gitu. Nah, ketika dua tim yang sama-sama bereaksi terhadap lawan nanti bakal berhadapan Kamis ya. Hari Jumat malam. Siapa nih yang bakal memilih untuk megang kendali dulu? Tebakan gue sih mungkin Vietnam gitu ya, karena kalau ngelihat Shin Tae-yong dari uji coba pun juga kayak gitu kan. Jadi gue pikir bakal Vietnam gitu. Nah, persoalannya adalah kalau misalkan udah reaktif gitu, apa yang bisa kita gunain buat mukul Vietnam gitu. Kalau menurut gue sayap. Oke. Gitu. Kita akan bahas lebih lanjut di hari Kamis kali ya. Iya. Karena pertandingannya hari Jumat dan ini kita akan preview di hari Kamis Indonesia melawan Vietnam. Kita geser ke review akhir pekan. Sebenarnya di Liga Inggris juga cuma ada 5 pertandingan ya. Chelsea 1-0 lawan Fulham, bikin tegang ya. Karena saya pakai Levi Colwill. Terus siapa lagi? Oh ini Aston Villa Everton, gobein sama Tio. Tapi 0-0. Kalau kata John Dykes, gimana kalian menikmatin nggak expected draw, expected 0-0. Karena ya, bahkan Calvert-Lewin ada peluang tapi gagal, ditepi sama Emi Martinez, dia 10 game gak golin. Dan ada duo Manchester nih ya, satu MU lawan Spurs, Kore 2 sama, sempat unggul 2 kali juga. Dan City ternyata ngepurnya udah selesai karena Kevin De Bruyne udah main. Lagi, ya. Langsung ngasih instant impact baru masuk, gila. Nggak ada 10 menit ya. Langsung cetak gol, habis itu assist untuk Oscar Bob yang mantep banget, gocek kiper terus kayak gitu, golnya bagus banget. Gimana Dex, lu ngeliat gimana dulu, terserah lu deh. Mana yang lu pengen komentar dulu? Ada meme-nya kan apa, ketika lagi kesulitan Pep Guardiola masukin Kevin De Bruyne, Man United masukin McTominay. Ada yang pergantiannya tuh dijejerin gitu. Ya gue ngeliat game changer banget sih Kevin De Bruyne kembali ini. Ya kemarin-kemarin kita melupakan sejenak karena kita lebih berat ke Rodri sama Haaland kan. Sekarang Haaland cedera, De Bruyne emang beneran ngasih impact yang bagus. Kalau lihat dari pertandingan itu sih, gue ngelihat sebenarnya dari weekend kemarin tuh yang banyak sorot tuh Man United Spurs kan, karena katanya Man United throw away the match gitu. Tapi menurut gue sebenarnya enggak gitu juga sih, soalnya gue ngelihat cara main Man United lumayan kelihatan di pertandingan lawan Spurs itu, meskipun kebobolannya ya nggak jelas ya. Cuman gue ngelihat tuh Rashford udah menemukan performanya bagus gitu, sama Højlund udah golin tuh, ya ini hal positif buat Man United. Ini ngomelin yang mana dulu? Iya, City dulu kali ya, kita dikit dulu. Karena kalau gue lihat kan ini sebenarnya Son sempat nggak ada lama ya, Rodri sempat berapa game juga karena akumulasi. De Bruyne jelas nggak ada, Haaland juga on off ya, terutama di 3 game terakhir bisa dibilang. Tapi setelah gue lihat klasemen sebelum game ini, selisih sama Liverpool aja cuma kalau nggak salah 2 atau 3, itu 1 game in hand, ya kan? Nah, 5 1 game in hand, sekarang beda 2 gitu. Jadi kasarnya ngepurnya City pun akhirnya kembali bisa terlepas dari Newcastle lagi short handed ya. Lagi-lagi kita ngomongin mau gimana pun Joelinton juga cedera kemarin. Tapi mentality menangnya itu terus. Iya, jadi sebenarnya kalau misalkan ngelihat City musim ini, lu nggak bakal bicarain mereka secara permainan gitu, karena orang-orang pasti fokusnya ke Arsenal gitu loh, ke Liverpool gitu kan. Karena City emang musim ini tuh emang tidak terlihat luar biasa gitu, tidak terlihat luar biasa ya. Tapi musim lalu di paruh pertama begini juga. Enggak, iya benar. Nah, Arsenal di atas, City belum. Makanya yang gue pikir yang bisa gue tarik kesimpulan ya, ngelihat City sepanjang musim ini, yang penting adalah ya gue dapet result. Udah itu dulu aja gitu, karena gue tahu, karena tim kita juga emang kayak lagi transisi gitu loh. Tapi nggak pragmatis juga ya sebenarnya. Nggak pragmatis, cuman menurut gue pragmatis. Karena kan pragmatis kan in a way kan adalah
gimana kita memanfaatkan apa yang ada. Oke. Ya kan gitu kan. Jadi Nggak mungkin nggak negatif juga ya. Iya, Nggak enggak negatif. Jadi dia pragmatis juga kalau menurut gue. Jadi gue ya udah nih yang ada Result sekarang. ya. Iya. Dengan squad yang ada Betul, gitu. Maksudnya even Oscar Bob tiba-tiba jadi winning goal itu kan wow. Jadi juga kaget jadi gitu loh. emang sejauh musim ini berjalan City tuh yang penting result dulu gitu. Itu yang menurut gue kenapa kalau misalkan mungkin ketika mereka duel 1 lawan 1 lawan Liverpool, lawan Arsenal, itu mereka bakal kesulitan. Oke. Tapi menghadapi the rest of the league gitu ya, sisa tim lain di liga itu kita bisa menang gitu ya. Pokoknya yang penting result gitu loh. Iya, Makanya iya, itu kemudian ketika kita ngerasa City nggak luar biasa, tapi kok di 2 ya? Ya karena mereka konsisten dapat result gitu. Lagian juga kalau ngomongin taktik sebenarnya di weekend kemarin yang lagi jadi sorotan Spurs juga ya. Karena kan untuk pertama kalinya setelah sekian lama Spurs tanpa Ken dan Son di starting 11. Iya. Tapi ya so far, gue sih ngeliat Werner nih seperti yang kita udah bahas juga, kayak gue udah ngomong juga, ini emang pemain yang akan fit di sistemnya Ainge gitu kan. Memang beberapa kali juga lepas, beberapa kali juga dia terlalu melebar segala macam gitu ya. Kalau dari skala yang berbeda, kayak Rafael Struijk lah. Tapi dia penting untuk membuka ruang. Bahkan Werner kan assist juga gitu kan. Maksud gue bukan secara game kemarin yang memikat, tapi gue rasa kalau dia sehat gitu ya, masuk sistemnya sih oke banget sih. Kayaknya Bentancur juga bagus kemarin. Mungkin yang ngebedain antara dia di Spurs sama di Chelsea ya. Kalau karena perbandingannya sama-sama tim Liga Inggris gitu ya. Mungkin di Chelsea tuh dia diharapkan untuk jadi pencetak Goal scorer gitu. Yang di Spurs tuh gua rasa kayak kita udah bahas ada kemungkinan nggak bakal deh. Kayaknya dia nggak bakal dibebanin jadi goal scorer karena kayaknya Postecoglou pengen mencoba banyak opsi supaya jadi pencetak gol gitu. Gabriel Jesus nih atau Havertz, dia bagus tapi bukan goal scorer. Tapi kalau ditarik agak belakang bakal lebih mematikan. Belum Arsenal mainnya nanti kan, lawan Palace. Apa? Belum. Ntar kita bahas ntar. Tapi ini, kalau soal MU ya, kita bahas MU nih. Tadi kan ngomongin soal goal scorer. Højlund. Sama Rashford yang golin. Sama Rashford. Enggak, maksudnya Højlund cetak gol dan assist TikTok bagus banget. Dan Højlund tuh finishingnya ini goal scorer. Emang iya. Di menit ketiga langsung gebrak gitu. Akhirnya udah setelah buka keran tuh langsung ya, ngalir ya? Gimana? Enggak baru 2 gol, ngalir menurut lo? Belum. Tapi masih mainnya, finishingnya gitu. Enggak, kalau yang ngebedain Højlund yang kemarin sama sebelum-sebelumnya di finishing menurut gua. Kalau secara main ketika lawan Manchester City juga emang dia udah suka dribbling sendiri gitu kan, fisik kokoh, duel segala macam itu udah sering kita liatin. Makanya iya, makanya kemudian kita bilang bahwa coba Højlund main mungkin di City atau di Arsenal. Mungkin dia bakal mencetak lebih banyak gol gitu karena kan kita ngeliat permainannya seperti itu. Di MU dia belum dapat. Gua sorotin sebenarnya Rashford main jauh lebih baik. Mungkin yang kalau misalkan ada sorotan atau kritik ya, dia kan abis golin gini kan. Ya, diam lo semua gitu kan. Ya, gue ngeliat anjing ngerasain banget. Dia hobi main Pac-Man kali. Iya, gitu main Pac-Man gitu. Soalnya kan gue abis lihat gol itu anjing. Soalnya kan gue yang agak kritik dia juga kan. Tapi wajar dong, Ros. Maksud gue ini gol pertama di Old Trafford sejak Maret. Iya. Sejak Maret dan bahkan sejak Maret MU itu baru imbang pertama kan. Biasa tuh menang kalau kalah, menang kalah gitu. Jadi menurut gua Rashford itu sebenarnya emang layak dikritik. Karena kan gua bilang kadang-kadang decision making jelek, ketika kemudian udah punya peluang bagus untuk bikin gol, dia pilihan shotnya malah ngaco gitu loh. Itu dia patut dikritik memang gitu. Berarti pertanyaannya kan gini, sorry gue potong. Pertanyaannya, kalau Højlund kemarin finishingnya kelihatan, Rashford juga dia menemukan permainannya lagi gitu ya. Kita bisa bilang kemarin mainnya bener, mainnya bagus gitu. Kenapa bisa terjadi di momen ini? Apakah karena lawannya Spurs? Maksudnya sistem high defensive-nya Ainge tipe kayak gitu tuh membuat Højlund dan Rashford punya kesempatan bersinar lebih atau ada hal-hal lain nih? Sebenarnya menurut gua kayaknya mereka lagi menjajal chemistry satu sama lain sih. Jer itu dulu karena yang gol pertama itu kan sebenarnya itu agak lucu gue ngeliat gol pertama itu karena lu ngapain terlalu sih? Cepat. Enggak. Maksud gue sequence itu ya rangkaian adegannya adalah Rashford nusuk ke daerah yang ada Højlund. Itu ngapain gitu. Pertama ngapain? Nabrak sebenarnya kan kemudian akhirnya Højlund sadar. Akhirnya gue gerak ke belakang, dioper ke belakang baru kasih yang tadi lu bilang finishingnya keren banget itu. Itu bukan dioper kan? Kena rebut siapa Romero? Bola lepas itu kan sebenarnya. Iya, mau dioper gitu. Jadi menurut gue di sequence itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka masih jajal chemistry satu sama lain. Yang gol kedua ya tik-tak 1-2 itu oke. Yang gol pertama itu menurut gue satu kalau misalkan Rashford nusuk harusnya Højlund paham, dia nusuk ke dalam, ya udah gue minggir gitu loh, atau gue cari ruang lain gitu. Jadi nggak selalu ada di sentral gitu. Jadi finishingnya Lewandowski loh itu. Jadi sequence itu menunjukkan bahwa
ada sorotan untuk dua-duanya. Yang pertama Rashford, kalau lu ngapain sih nusuk gitu kan. Tapi pas udah dasar ke dalam, oh ya Højlund harusnya lu agak ngelebar gitu loh. Jadi kalau dibilang udah klop apa belum? Belum. Cuman kayaknya mereka emang ini yang diharapin gitu loh. Oke. Buat Dex, nyerang United. Bener ya, Dex. Apakah itu terjadi karena lawan Spurs? Ini belum terjawab soalnya menurut lo. Atau sebenarnya lawan apapun karena mereka lagi nyoba chemistry, ya bisa aja. Karena kan Højlund banyak dibilang supply-nya gak nyampe ke dia. Nah kemarin mereka bisa bekerja sama dengan baik sehingga mereka berdua, Højlund dan Rashford cetak gol gitu. Gimana menurut lo? Bukan gara-gara Spurs menurut gua, emang waktunya aja. Emang kita lagi nunggu dan ya kebetulan nih di Januari lawan Spurs gitu. Sama kalau sorotan tuh kemarin paling ini back sayapnya Man United, AWB kan mainnya di kiri tuh. Biasanya kan di kanan gitu. Terus Dalot di kanan ya kemarin ya. Ya itu aja sih yang jadi. Cuman itu juga ada logisnya adalah supaya nggak nusuk kan. Siapa yang kanannya tuh Spurs tuh? Gua lupa. Poro bukan ya? Lupa. Poro ya, Poro. Iya, bener Poro kemarin kan asis juga. Jadi AWB di kiri, Dalot di kanan lebih baik daripada AWB di kanan, Dalot di kiri. Karena kan biasanya beberapa tergantung lawannya. Kan AWB itu kan lebih defensif ya, lebih tackle-nya gitu. Kan nah dia sadar, one on one. Ten Hag tuh sadar, gue butuh matiin yang kanannya Spurs nih Poro. Siapa sih gue lupa depannya tuh. Iya. Nah kalau lawannya mungkin besok Brennan ya, bukan? Siapa ya? Brandon Johnson di kiri. Kiri. Enggak Kak, Werner ya Brandon Johnson di kanan. Nah kalau misalkan besok lawannya yang lebih agresif di sayap kiri, ya AWB mungkin taruh kanan. Oh, gitu. jadi tergantung cover lawan aja gitu ya sebenarnya. Karena Dalot juga kemarin sih lumayan oke sih. Nah itu secara defensif kelihatan oke Man United. Cuman ofensif ya agak bingung aja mungkin AWB biasa di kanan jadi di kiri gitu. Jadi harus nge-switch sedikit ya gitu aja sih yang kelihatan bedanya. Itu kemarin sebenarnya ketika ngeliat Rashford 1-2 sama si Højlund itu, gue tuh ngebayang kalau itu Sancho tuh kayaknya bisa bekerja itu harusnya gitu. Karena kan Sancho juga langsung asis. Tapi dia dicengin kan. Karena dicengin lazy. Kita udah bahas di episode sebelumnya sama Aun kan, cara mainin Sancho tuh emang lu harus naruh beberapa pemain di sekeliling dia untuk pantulan gitu loh. Makanya kemudian ketika dulu Donny van de Beek main yang musim kemarin itu, Sancho tuh mainnya oke karena ya mereka ada pantulan gitu. Enggak tuh eranya Solskjaer deng yang ada Donny van de Beek masuk terus Sancho main gitu. Itu bisa gitu. Nah, sayangnya di Man United kadang-kadang wingernya dipaksa untuk dribbling sendirian gitu loh dari pojok. Ya itu yang menurut gua sayang sih gitu. Iya. Walaupun PR gua rasa punya Ten Hag ya, yaitu antisipasi set piece ya. Kemarin beberapa kali set piece berbahaya, ada 1 gol, bahkan Romero ambil cetak gol. Bener. Corner tuh enggak ada yang challenge bahkan. Yang gol pertamanya. Dan gue penasaran sih sama Man United tanpa Onana sebenarnya. Iya. Kemarin Onana cabut, pesawatnya ketunda juga. Iya. Katanya ada meme-nya, he can even catch a flight. Bagus. Ya, kalau geser ke Serie A, Inter menang 5-1 lawan Monza. Juve lawan Sassuolo ya, masih akan digelar di dini hari nanti ya. Sebelum podcast, sesudah podcast ini tayang, jadi nggak bisa kebahas. Terus ada hasil juga, Milan lawan Roma 3-1, di mana pemain Prancis semua golin Adli, Giroud, walaupun gol pas Giroud golin 2-0, dan Hernandez. Tapi emang Roma ya susah lah ya. Saya tidak bisa berbicara banyak kalau itu Roma. Kan barengan Supercopa kan pertandingan. Supercopa, gue nonton juga itu, dan Supercopa juga 4-1 ya. Sepertinya mungkin ini beberapa untuk banyak fans kecuali fans Madrid, Peleciki ya. Kali. Jadi kalau lawan Barcelona bukan sih. Kecuali kata Waldo nih. Mesti Waldo yang ngomong di sini nih. Dok, lu aktif enggak di Sadio? Kan namanya juga Super Copa gitu. Super ini. Iya, Vini hat-trick ya. Vini hat-trick lawan Barcelona. Lewandowski golin. Gimana? Lewandowski kan golin juga. Lewandowski golin, sisanya bingung mainnya. Ya kan, Inter 5-1 lawan Monza. Terus kalau Bundesliga, Munchen Hoffenheim 3-0. Leverkusen menang menit 94. Ya kan kalau nggak salah ya. Pas sekarang biasa aja ya? Biasa aja, karena biasanya 102. Lawan Augsburg menang, jadi masih unbeaten ya berarti? Masih. Gila, ngeri banget. Sabi. Jaraknya tuh 4 deh. Lawan Bayern sama Bayern tuh jaraknya 4 kalau nggak salah. 4 atau 5. Cuma seri kan Leverkusen lawan Munchen kan, nggak ada kalah ya. Iya. Gladbach menang 3-1 Stuttgart, Leipzig kalah sama Frankfurt 0-1, terus Dortmund menang 3-0 lawan Darmstadt di mana Sancho asis ya. Jadon Sancho asis, dan Munchen Leverkusen masih bersaing di posisi atas, tapi transfer lain selain Timo Werner ya, Eric Dyer ya ke Bayern Munchen. Di loan. Ini menarik ya, justru yang aktif di bursa ini Spurs ya. Aktif penjual. Aktif penjual yang membeli. Werner masuk sama Dragusin sama dia gitu, yang mencuri perhatian netizen tuh Spurs justru. Menarik. Pastinya ada yang penggemar Bayern menjelaskan kenapa
pemain yang out of favor sama Ange Postecoglou malah dipilih sama Tuchel gitu loh. Opsi aja. Ya nggak tahu ya kalau ngomongin pemain yang determinan terus kemudian punya punya kemampuan beragam gitu, bisa main di berbagai posisi dan role di lini tengah tuh ada Konrad Laimer kan sebenarnya. Bayern udah punya itu. Tapi entah kenapa dia butuh Eric Dier juga nih yang bisa jadi DM, bisa jadi CB juga gitu loh. Itu yang gue belum nemu nih sejauh ini kenapa dia milih itu. Karena kan sebelumnya kan ada kabar juga Bayern ngincer McTominay kan. Situ kalau iya gitu loh. Gara-gara Palinha enggak dapet kan. Iya. Karena gimana ya kalau gue ngeliat. Oh iya Palinha enggak dapat di awal musim ya. Eric Dier tuh lebih Jerman dari orang Jerman. Enggak, Dier itu soalnya kita nganggapnya dia back tengah kan ya. Menurut gua dia bisa jadi DM juga sih. Tapi Jerman banget ya sebenarnya kan untuk beberapa klub mungkin. Dia kan akademinya Portugal ya? Portugal. Di mana dia? Sporting ya? Iya. Dia agak main satu tim sama Sunil Chetri ternyata. Iya. Dia pas di Sporting CP ya. Iya. Oke, untuk menutup kita akan bahas obrolan di Twitter di pagi ini banget. Karena ada pengumuman yang aneh. Ini gue bingung sih kenapa ya. Tapi mungkin kita bisa bahas di sini. Selain kalau Aitana kan udah pasti ya, udah pasti menang lah itu. Tapi kalau oke, gue kasih disclaimer dulu. FIFA Men's ini ya best player, Men's best player ini Football Awards mulai dihitung 1 hari setelah Piala Dunia. Oke, 1 hari setelah Piala Dunia sampai kemarin ya ditutup mungkin sekitar akhir tahun kemarin. Tapi yang menang Messi. Ada poin-poinnya tuh. Iya, ada Messi. Sebenarnya ada Haaland, ada Rodri, ada Jude Bellingham, ada pemain lain. Tapi masa Messi sih? Ini kan ada poinnya mana sih ininya? Bahkan ada sama kan? Pembobotannya tuh. Tuh, Mbappe lagi tiba-tiba. Poinnya sama Messi sama Erling Haaland bahkan gitu. Ini lagi-lagi yang milih kan bukan kita kan. Ada orang yang nge-vote. Nah itu gitu. pertanyaannya. Ini kapten, pelatih sama media sama fans. Gini, kalau event ini adalah ajang popularitas misalnya, fans. Ya gue terima deh, ya udah ini award popularitas gitu. Tapi kan ada kapten timnas, ada pelatih, ada juga media. Yang mana ini jurnalis yang juga punya andil dan edukasi dan referensi yang luas. Terus juga pelatih yang juga nonton ya timnya diacak-acak Manchester City yang punya 5 gelar gitu kan. Erling Haaland, Rodri cetak gol Liga Champions final. Bukan cuma golnya ini bagus ya kan. Kapten-kapten timnas juga gitu. Sesama pemain dia tahu gitu. Tapi masih ada Messi, Mbappe di top 3. Jadi menurut lo Messi gak layak gitu kan ya? Kalau menurut gua harusnya selama 1 tahun itu pembenaran nih coba. Selama 1 tahun itu harusnya udah waktu yang cukup untuk menggodok penilaian secara kualitatif. Kayak yang selalu gue bilang gitu ya. Jadi misalkan lu ngeliat sampai bulan ini yang paling bagus mainnya Haaland gitu. Bulan berikutnya ada kompetitor lain nih. Bagus juga gitu. Masukin itu didebat terus sama panelisnya. Jangan pakai voting. Karena gue percaya deh kalau misalkan kapten itu ya gue tau lah mereka pemain bola ya. Cuman kan ditanya yang bagus siapa? Ya udah deh Messi deh. Kan bisa aja gitu loh. Apakah jadi kapten timnas belum nonton bola, belum tahu update siapa yang jago? Iya, dia tahu, mereka tahu siapa yang jago, cuman secara penilaian itu bisa bias gitu loh. Karena gue pikir Messi jago cuman dalam pakai personal bias aja, bukan pakai penilaian objektif dinilai gitu iya. Bahkan mungkin dia nggak dijelasin juga ini tuh berlakunya dari 1 hari setelah Piala Dunia gitu. Tapi ngomong layak nggak layak, sebenarnya 3 hari atau seminggu sebelum award ini dianugerahi, itu penulis MLS di Atletik gue lupa, itu udah nulis Messi itu layak dapat pemain terbaik dunia katanya. Karena dia berhasil mengubah MLS, cuman ini sudut pandang MLS ya, bukan FIFA football ya, tapi MLS. Men's best player, masa best player menurut on the pitch dong. Menurut gue itu pembahasan yang berbeda. Apakah jadi pemain terbaik itu sejalan dengan mengubah MLS? Kalau mengubah MLS ya udah mengubah MLS aja gitu loh. Pembahasannya itu aja. Jadi ini loh kayak award sampingan gitu loh. Yang kayak misalnya kemarin Lewandowski striker terbaik. Nah misalnya ini most impactful footballer, itu make sense. Kalau masih menang Messi, maksud gue gini, kalau kemarin ya ada kategori penilaian World Cup, lu Messi Haaland silakan berdebat deh. Argumen Alex waktu itu bener juga Piala Dunia. Maksud gue ada World Cup text juga gitu sehingga ya udah Messi yang menang. Walaupun akhirnya Messi ya udah deh. Mau gimana pun dia sangat berjasa di World Cup. Toh pemenang-pemenang World Cup itu biasanya emang Ballon d'Or, Fabio Cannavaro gitu-gitu kan modelannya kan. Tapi kalau awards kan ada 2, FIFA Football The Best Award ini sama Ballon d'Or kan. Atau sebenarnya FIFA ini cuma bercermin pada Ballon d'Or doang. Soalnya kalau kita lihat nih
ini datanya ya, perbandingan ya. Itu pemenangnya tuh ya hampir-hampir mirip gitu. Sejak mereka dipisahkan tahun 2016 ya kan, sebelum itu kan barengan kan ya FIFA. 2021 beda tuh. Ballon d'Or gitu. 2021 ya Messi, Lewandowski, abis itu kan ya rata-rata sama gitu. Ya mungkin ya udah bercermin aja lah. Sebenarnya gue pengen ini lihat ya 2021 Messi. Nah ketika FIFA waktu itu Lewandowski gue kayak ada harapan nih di FIFA lebih fair ya kan. Terus Ballon d'Or Benzema. Masih Messi, Masih Messi. Di 2022, 2023. Aduh, jadi apakah kita tidak perlu menganggap ini award ini hal yang penting, tidak perlu diperdebatkan. Enggak. Kita memperdebatkan kalau misalkan kayak gini sekarang aja dasarnya apa gitu. Itu wajar, kalau kayak gitu wajar. Dasarnya cuman kalau misalkan penjelasan masuk akal gitu Ros, iya memang. Gitu loh. Tapi kalau misalkan dipakai buat validasi ini pemain terbaik tahun ini segala macam. Ya itu banyak pembahasan yang harus lebih dibedah lah. Makanya perdebatan kualitatif tuh penting juga, nggak cuma sekedar kuantitatif gitu. Apalagi kalau ada argumen dari play gue gitu ya. Ya udah buat kado Messi sebelum pensiun. Dia kan nggak mau pensiun besok. Iya. Terus Haaland masih muda misalnya. Iya terus kenapa masih muda menang? Itu aneh banget. Berapa 4 Kalau gelar berhak ya? mah berhak Masa aja Rodri gitu kan kayak gila gue udah main. Walaupun mungkin dia gak terlalu peduli award ya. Dan memang sebenarnya ada banyak award di dunia yang memang agak aneh ya. Gitu, yang kita tahu gitu makanya kan. menurut The best apa tuh kadang pemenangnya tuh sudah ditentukan begitu. Enggak, makanya menurut gua dengan sistem voting, dengan apa namanya segala macam yang ada di FIFA sama Ballon d'Or itu, popularitas tuh ngaruh banget buat memengaruhi penilaian atau bias gitu loh. Makanya kadang-kadang gua ngerasa bahwa kapten-kapten ini milih beneran thorough gak sih gitu lah memilihnya gitu. Lo ada alasan di kepala lo rasionalnya apa gak sih? Apa cuman kayak top of mind dia masih doang. jago kok, masih jago ya udah gue pilih ini. Top of mind ya, ditanya nggak ada opsi juga. Siapa menurut lo? Messi aja deh. Atau ya udah lu pilihin deh gitu kali ya. Kan kalau misalkan tiba-tiba Rodri menang gitu ya, abis bawa treble City, layak buat gue. Cuman kan mungkin orang kayak Rodri gitu. Masa emang jagoan terkenal Messi loh, gitu. gitu. Nah, iya ya gitu loh. Haaland. Itu bias itu harus dihilangin gitu bahwa yang paling jago tuh nggak selalu yang paling populer gitu. Duh sedih banget ya. Itu harus dikedepankan juga yang kayak gitu-gitu. Jadi pemain Man City kayak udah berjuang 3 gelar. Iya kan? Kayak mereka tuh siapa? Aduh bingung deh kita siapa ya? Ya udah deh. Ya udah siapa aja di antara kita deh yang penting kita dapat gitu. Hah? Gitu kayak cuma Pep yang dapat. Lionel. Jadi apakah kita harus berharap atau menunggu Messi Ronaldo pensiun aja sekalian untuk kita bisa mendapat penilaian secara fair? Ya Ronaldo udah berapa lama tuh nggak dapat juga kan? Iya, nggak masuk nominasi juga gitu loh. Itu aja udah harusnya udah mulai ada. Iya harus. Messi main di MLS itu menurut itu gua udah pertanda udah sih. gitu. Masih menang nih. Ya ini kan masih ada bau-bau Piala Dunianya. Harus menyingkirkan popularitas lah gitu. Harus bisa ngebedain gitu loh yang paling jago tahun ini sama siapa yang paling populer tahun ini gitu. Ya. Coba gimana? Siapa tahu ada yang bisa memberikan argumen, boleh tulis kolom komentar ya. Coba berprasangka baiknya kenapa Messi menang. Karena kita masih gak masuk nalar ya. Bisa tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Betul ya? Supaya tahu notifnya kapan ya. Kita akan usahakan juga biasanya habis kita taping langsung di hari itu juga. Jadi subuh-subuh kita kurangi ya kalau bisa ya. Supaya gak bikin kaget. Itu dia. Kalau subuh kajian lah anggapnya. Ya, subuh kajian agama aja ya. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.